Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep use of force. Seperti kita ketahui bersama bahwa sistem hukum yang efektif adalah memberikan keadilan dan cara yang memadai untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Salah satunya adalah larangan terhadap penggunaan kekuatan secara tidak sah. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan yang melanggar hukum bisa dikatakan menjadi salah satu aturan yang paling mendasar dari hukum internasional dan berstatus jus cogens atau norma dasar yang paling hakiki. Namun di sisi lain, penggunaan kekuatan yang sebenarnya dan sah berdasarkan hukum internasional sampai saat ini masih diperdebatkan mengenai kapan dianggap penggunaan kekuatan ini tidak melanggar hukum internasional. Mengingat ada kondisi-kondisi tertentu yang dianggap menjadi dasar dan pertimbangan yang sah penggunaan kekuatan berdasarkan hukum internasional. Sekurangnya ada dua pertimbangan dasar aturan hukum internasional mengenai penggunaan kekuatan dalam hal utama sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan kekuatan secara sepihak yang meliputi penggunaan kekuatan oleh individu negara atau kelompok negara yang bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Dan yang kedua adalah penggunaan kekuatan secara kolektif yang mengacu pada kekuatan yang digunakan oleh atau di bawah naungan dari organisasi internasional yang kompeten. Jika berbicara pada konsep awal penggunaan kekuatan ini, yaitu pada masa awal hukum internasional, pertanyaan tentang hak negara untuk menggunakan kekuatan dinilai berdasarkan kriteria untuk mewujudkan perang yang adil atau biasa dikenal dengan just war. Selanjutnya, sejak abad 16, para penulis berpandangan bahwa perang hanya bisa digunakan ketika pertahanan melawan serangan atau untuk tujuan meluruskan adanya suatu kesalahan yang besar. Dalam hal ini, suatu negara harus terlebih dahulu mencoba untuk menemukan solusi yang damai dan hanya jika upaya tersebut gagal, maka dapat menggunakan perang. Dan hanya jika pertimbangan telah diberikan untuk apakah perang itu mungkin menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Namun demikian, dengan tumbuhnya paham positivisme, hukum internasional membatalkan upaya untuk menilai benar dan salah dalam bidang ini, dan pada dasarnya menerima penggunaan kekuatan sebagai instrumen yang sah kebijakan negara. Dalam hal ini, penggunaan kekerasan tidak dilarang, meskipun negara-negara Eropa mengakui hak para pemenang konflik bersenjata untuk menuntut ganti rugi dari negara yang dinilai oleh pemenang untuk bertanggung jawab menyebabkan perang. Pada akhirnya, suatu perubahan dalam sikap hukum internasional terhadap penggunaan kekuatan dimulai dengan munculnya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Meskipun perjanjian Liga Bangsa-Bangsa tidak secara spesifik melarang penggunaan kekuatan yang memang dibatasi penggunaannya dengan menempatkan tugas pada negara untuk mencoba mencapai penyelesaian damai terlebih dahulu. Dengan demikian, perdebatan penggunaan kekuatan tidak serta-merta melanggar hukum internasional selama ada prasyarat yang memenuhinya. Demikian dan terima kasih.